Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus salihah. Dan karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abad. Andai kata bukan karunia Allah, andai kata tidak disebabkan rahmat Allah kepada kita, tidak ada satu pun manusia yang dapat menyucikan diri. Maka puja dan syukur hanya milik Allah semata. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, jamaah rahimakumullah. Kalau bicara menjadi raja, nggak tahu, ana sih nggak pernah kebayang ya, menjadi raja di dunia ini dengan pilihan jet pribadi, tenang, 24 jam yang tak pernah berhenti, pengamanan super ketat, istri plus dayang-dayang yang mungkin tinggal dipanggil. Mungkin masih ada lagi. Wujud raja itu kayak apa sih? Dihormati, dihargai, titahnya selalu dijalankan, keinginannya selalu dituruti. Mungkin semua dapat dia wujudkan gara-gara harta yang dia miliki dan jabatan yang dia raih. Seperti untuk hidup seperti itu hanya dapat dirasakan oleh segelintir manusia aja. Kalau yang perempuan mungkin berhayal menjadi istrinya raja, supaya dia kebayang dapat menikmatin apa yang dinikmatin raja. Kalau yang bukan raja, orang-orang biasa kayak kita, mungkinkah kita merasakan apa yang dirasakan oleh raja? Kalau merasakan bisa. Dan untuk orang-orang yang beriman, semua kenikmatan yang dirasakan oleh raja itu dapat kita rasakan tanpa perlu capek dan lelah. Tanpa ada protokol kerajaan yang harus diikuti. Cukup dengan perasaan. Perasaan menerima. Perasaan qanaah. Merasa cukup terhadap pemberian Allah. Engkau punya apa sekarang? Engkau di mana hidup? Bagaimana atap rumahmu? Kita ngelihat atap rumah raja beda sama atap rumah orang biasa. Atap rumah anak, ya udah, hanya ya atap biasa aja, lurus gitu. Atap rumah orang kaya, atapnya aja udah dimodel macam-macam. Kita duduk di tempatnya orang kaya bertamu, lihat atapnya, Masya Allah. Ada lampu yang bergelantungan, kristal. Kita ngelihat kursi yang kita duduki, ya Allah. Kasur. Kemarin ada yang nawarin, harganya kasur, spring bed, itu 100 juta. Anak pikir gimana rasanya tidur di kasur 100 juta ya? Apa sebelum nempel kita udah tidur gitu ya? Jadi sebelum nempel kasurnya udah pulas gitu. Wallahu a'lam, kayaknya nggak kayak gitu. Tapi tadi, tatkala kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita,
tidak rakus, tidak tamak terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain, tidak iri melihat apa yang ada di tangan manusia, tidak mencari harta dengan segala cara. Demi ambisi yang ada, baru engkau sama seperti raja. Itu yang disebut qanaah. Yang dikatakan al-qanaatu kanzun la yafna. Qanaah, perasaan merasa cukup, merasa menerima, tidak rakus, tidak iri. Itu adalah harta karun yang tidak ada habisnya. Ahibati fillah. Para ulama ketika mendefinisikan al-qanaah, modal utama menjadi raja, ar-ridha biqada'illah. Kata mereka, ridha dengan ketentuan Allah. Wa taslim li amrih. Dan berserah diri kepada keputusan Allah. Alima anna ma 'inda Allah khairul lahu. Dia memiliki ilmu bahwa apa yang di sisi Allah itu lebih baik buat orang-orang yang baik. Hibati fillah. Allah berfirman tentang qanaah ini. Di surat An-Nahl ayat 97. Coba kita baca. Surat An-Nahl ayat 97. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Yang artinya, barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Masya Allah. Allah menjelaskan di surat An-Nahl ayat 97 ini, bahwa yang beramal soleh, laki-laki, perempuan, beriman. Dia bukan beramal soleh, tapi nggak beriman. Dia juga bukan beriman aja, tapi nggak beramal soleh. Dia ini beramal soleh dalam kondisi beriman. Apa yang akan Allah berikan? Kami akan memberikan kepadanya penghidupan yang baik. Allah akan bikin dia kaya. Kalau ngelihat para nabi miskin sih, nggak kaya. Allah akan berikan kepadanya istri-istri yang banyak, yang cantik, dengan anak yang banyak. Nggak juga. Kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam mau punya anak susah banget. Sampai tua renta baru dapat anak. Nabi Zakaria juga seperti itu. Nabi Ayub hidup dengan penyakit. Padahal dia beriman dan beramal soleh. Nabi Yusuf sampai di penjara. Nabi Musa dikejar-kejar sama Firaun. Terus apa maksud dari kami akan memberikan penghidupan yang baik? Kita yakin loh. Dengan janji Allah Azza wa Jalla. Itu di dunia. Di akhirat lain lagi ceritanya. Ini di dunia. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menafsirkan yang dimaksud dengan kehidupan yang baik adalah al-qanaah. Perasaan menerima. Cukup. Senang. Ini kehidupan yang baik ya ma. Hasan al-Basri ketika ditanya al-hayatut thayyibah al-qanaah. Kehidupan yang baik itu qanaah. Menerima. Walaupun hari ini tidak ada yang dimakan. Mungkin pulang kerja menyampaikan kepada istri, afwan. Hasilnya tadi buat betulin motor, rusak motornya. Di bengkel sekarang. Aku nggak bawa duit.
Apa kata istri? Qadarullah wa masya'afa. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Ada sisa makan kemarin. Ini nih hayah thayyibah. Kehidupan yang baik. Seperti raja yang punya segala-galanya. Hibbatillah. Jadi orang yang punya sifat qanaah ini itu bukan raja biasa. Tapi raja super bisa. Kalau kita ngelihat ada Superman ya. Yang mungkin dia tahan banting. Nih orang yang punya sifat qanaah dia itu tahan banting. Mau ada gempa. Mau ada tsunami. Mau terjadi COVID-19. Apapun yang terjadi di muka bumi ini. Dia tetap raja. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang manusia yang dikasih sifat qanaah. Dalam hadis riwayat Muslim, qad aflah, telah sukses, telah beruntung. Siapa? Yang punya duit banyak. Yang punya tabungan yang banyak. Man aslam, yang pertama orang yang sudah masuk Islam. Wa ruziqa kafafan. Dikasih rizki yang mencukupi urusan dunia dia. Cukup. Wa qanna'ahu Allah bima atah. Dan Allah jadikan orang ini qana'ah. Menerima dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Dia tak punya harta-harta berlebih. Enggak. Cukup aja harta dia. Orang kalau punya harta lebih. Mungkin dia berpikir, oh mau liburannya ini akhir pekan, kita berangkat ke tempat ini, kita barbecue di sana, kita berlibur, tamasya. Itu orang punya kelebihan harta. Ini nggak punya, dia cukup aja udah buat hidupnya. Nggak kepikir kemana-mana. Tapi Allah jadikan dia qanaah dengan apa yang Allah berikan. Masya Allah. Itu orang yang beruntung. Nggak kepikir dia mau ngambil harta orang lain. Mencuri. Korupsi. Antum lihat tuh. Emangnya ada koruptor itu miskin? Korupsi dia karena nggak tahu besok mau makan apa. Enggak. Koruptor itu duitnya udah banyak. Ketika dia daftar jadi pejabat, dia tuh laporan berapa dia punya uang. Nggak punya duit, nggak bisa dia jadi tuh. Dia punya uang. Tapi sayangnya, nggak dikasih qanaah. Yang kedua, qanaah itu menjadikan orangnya, pemilik sifat ini, dicintai Allah, dicintai manusia. Allah cinta sama antum. Dan Allah bikin manusia cinta sama antum. Dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Izhad fid dunya yuhibbukallah." Zuhudlah engkau dalam urusan dunia ini. Mencukupkan diri dengan apa yang Allah berikan, jangan tamak, jangan rakus, jangan ambisinya dunia, jangan menjadikan dunia di hatimu. Izhad fid dunya. Allah akan cinta kepada. Wazhad fima fi aydin nas. Zuhudlah engkau dengan apa yang ada di tangan manusia. Jangan berambisi untuk menguasai apa yang mereka miliki. Untuk memiliki apa yang di tangan mereka. Agar berpindah ke tanganmu. Itu adalah engkau zuhud. Orang punya ini, alhamdulillah. Itu akan berkah buat mereka. Bukan engkau berambisi untuk memiliki. Ada jadi minta-minta. Ada yang sampai menipu. Zuhudlah dengan apa yang di tangan manusia. Yuhibbukan nas. Orang-orang akan cinta sama engkau. Suka engkau. Jemaah beberapa tahun yang lalu ya. Ingat ada sebuah travel. Apa First Travel kalau nggak salah. Ya, apa First Travel? First Travel ya. Yang dia berhasil mengumpulkan dana manusia hampir 1 triliun. Hampir 1 triliun. Entah cerita orang itu kalau nggak pernah dengar beritanya lagi ya. Kemudian dia ditangkap ya. Bagaimana bencinya manusia sama tuh orang. Makanya orang tuh benci yang namanya penipu. Orang yang minta-minta harta padahal dia nggak butuh.
merampas hak orang. Coba qanaah, orang suka. Ahibati fillah, sesuai dengan kadar qanaah kita terhadap apa yang di tangan manusia, yakni kita tidak berambisi untuk memiliki apa yang ada di tangan mereka. Maka seperti itu pula kecintaan mereka kepada kita. Hati mereka akan damai kalau ketemu sama kita. Karena tahu fulan ini nggak berharap harta ketika berkawan sama aku. Karena banyak perkawanan di masa kini karena kepentingan. Apa ceritanya? Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Ada manusia-manusia seperti itu. Enggak. Makanya seorang istri yang qanaah itu suaminya cinta sama dia. Tapi ada perempuan-perempuan setiap pulang dari rumah kawannya ceritanya, fulana punya ini, fulana punya ini. Engkau tahu fulana baru beli mobil baru, Grace, 2,5 M. Berapa tahun yang lalu anak ingat seorang kawan yang bekerja di Madinah jadi supir. Kita ngunjungin dia, orang Indonesia. Tahu-tahu dia ngomong, anak ingin menceraikan istri anak. Nawa ada apa bang? Kata dia. Ya anak capek kerja di sini merantau. Tahu-tahu dia telepon, dia sepupunya. Oh sepupu baru beli villa 2,5 M belinya. Dia gaji 1.000 real. Ini ngomongnya 2,5 M. Benci tuh suami sama perempuan kayak gitu. Maka tolong. Kalau engkau ingin dicintain sama suamimu, apa yang diberikan suami qanaah? Kecuali suami bakhil. Dia punya banyak, Ustaz, kasih sedikit, nggak cukup, dikasihnya beda lagi. Tapi memang suaminya udah capek, udah usaha. Jadi ingat, kalau engkau ingin dicintai Allah, dicintai manusia, qanaah. Yang ketiga, engkau jadi orang yang terpuji. Nabi SAW memuji. Nabi, bayangkan. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman hudiya ilal Islam wa kana 'aishuhu kafafan wa qani'." Tuba. Tuba ini disebutkan pohon. Maknanya bisa jadi kebaikan, ya. Ada pohon di surga yang besar sekali. Yang orang melewatinya selama 100 tahun itu belum terlewat tuh naungan. Untuk siapa? Untuk orang yang kasih hidayah kepada agama Islam. Dan hidupnya cukuplah. Sederhana dia punya kehidupan. Waqani, dan dia menerima dengan kehidupan dia. Ingat, bukan berarti dia malas kerja. Enggak, dia nerima. Dia kerja. Islam ini anti kemalasan, jangan. Tapi jangan berambisi yang menyebabkan hidupmu susah. Engkau jadi raja lah. Kalau tahu pulang ke rumah, suami mengatakan, "Dek, aku di PHK." Apa kata istrinya? "Alhamdulillah bang. Insya Allah ada rezeki di tempat lain. Tafadhol masuk ke rumah." Ya Allah. Gimana bahagianya itu suami. Ketika dia dapat istri yang menerima dengan apa aja yang terjadi. Kemudian, orang yang qanaah ini jamaah yang keempat, dia akan jadi orang kaya. Dia dapat menundukkan syahwat-syahwat dia. Bayangin dia makan hari itu nasi sama ceplok. Ya Allah. Nikmat dia. Tapi coba orang ini makan nasi sama ceplok. Masa makannya 2 orang nih. Kita kasih contoh 2 orang. Yang satu makan nasi putih sama ceplok. Yang satu makan nasi sama ceplok. Yang ini makan nasi sama ceplok. Bayangan dia, ya Allah. Kok cuma ceplok ya. Fulan itu kalau sarapan sama burger, dagingnya, minumnya, susu, ini itu. Dia makan tuh nasi lain. Yang satunya nasi sama ceplok. Dia ngomong, "Ya Allah, Alhamdulillah. Oh, makasih banyak ya Allah. Engkau berikan kepada aku nikmat ini ya Allah. Ayo, ayo Nana, makan, bismillah. Ya Allah, enak banget nih, Masya Allah."
Tuh Nabi SAW mengajarkan itu. Suatu hari tatkala beliau makan, itu hanya ada roti. Lauknya roti itu apa? Cuka. Hanya cuka. Nggak ada daging, wala coklat, wala susu, wala apa. Cuka. Apa kata beliau? Alaihi salatu wassalam, ni'mal idam al-khal. Sebaik-baiknya lauk ini cuka nih, Masya Allah. Itu tuh. Jadi orang paling kaya. Jadi raja. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Laisa al-ghina an kathratil arab, walakin al-ghina ghina an-nafs." Kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta benda, tapi kekayaan itu kekayaan jiwa. Kita tadi kasih contoh sama-sama makan ceplok. Baik, kita kasih contoh yang lainnya. Bagaimana qanaah ini menjadikan orang itu kaya raya. Satu orang naik mobil Alfa. Satu orang naik sepeda motor. Dia beli motor 3 juta. Yang ini naik Alfa. Tapi orang yang naik sepeda motor, ya Allah, Alhamdulillah, Allah, aku dikasih motor, ya Allah, Alhamdulillah. Bisa sampai ke tempat kerja, nggak jalan kaki. Ya. Dia nggak mikirin tuh yang naik Alfa. Yang naik Alfa, ngelihat tetangganya baru beli Ferrari. Bayangin. Ini Alphard mungkin harganya anggap 1 M ya. Ferrari nggak tahu berapa M. Nggak bisa tidur tuh tetangganya. Yang punya mobil Alphard nggak bisa tidur. Gara-gara tetangganya beli Ferrari. Masalahnya di mana? Yang punya motor bisa tidur nyaman. Yang punya mobil Alphard nggak nyaman. Karena dia nggak kaya hatinya. Secara harta benda, oke, dia kaya. Dia punya, nggak miskin dia. Tapi hatinya yang miskin. Maka ini yang kata Nabi SAW. Ya ibn Adam. Dalam hadis riwayat Muslim. Irda bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Wahai anak Adam. Ridholah engkau dengan apa yang Allah bagikan kepadamu. Engkau akan jadi orang paling kaya. Sekarang tuh orang paling kaya siapa? Elon Musk. Ya. Elon Musk. Iya. Kemarin sebelumnya Jeff Bezos ya. Disalib dia sama dia dalam berapa hari, berapa jam mungkin udah naik tuh dia. Engkau ridho dengan apa yang Allah berikan kepadamu, engkau jadi orang paling kaya di dunia. Sayangnya, engkau mungkin gak dimasukkan namanya di dalam majalah apa, Forbes. Nggak dimasukkan ke sana engkau. Tapi kok kata Nabi alaihissalatu jadi orang paling kaya. Dengan apa? Ridho. Kemudian jamaah yang kelima, qanaah ini menjadikan engkau mulia. Terhormat engkau. Walaupun gak punya apa-apa, engkau terhormat. Karena engkau gak minta-minta sama orang. Dan engkau juga gak berambisi untuk memiliki apa yang di tangan orang. Engkau orang yang mulia. Kata Jibril alaihissalam. Berpesan kepada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Wa'alam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Ketahuilah bahwa kemuliaan seorang yang beriman itu qiyamul lail. Salat malam. Wa izzahu istighna'uhu anin nas. Dan kehormatannya adalah tatkala dia tidak butuh sama apa yang di tangan orang. Enggak. Dia enggak minta-minta. Makanya ada orang bodoh. Yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'af. Kata Allah, orang-orang yang enggak kenal sama orang itu mengira dia orang kaya. Gitu. Dikira orang kaya. Kenapa enggak minta-minta dia? Kalau ngobrol, kan ada orang kalau datang selalu ngeluh, aduh aku kayak gini, hidupku susah. Suamiku gajinya cuma sekian. Tapi ada perempuan setiap kumpul sama kawan-kawannya, dia tidak pernah menunjukkan dia itu mau minta-minta sama mereka. Enggak. Bahkan dia datang, dia bawa makanan sesuatu yang bisa dia bawa. Walaupun enggak banyak. Tapi dia benar-benar terhormat. Maka hati-hati jadi manusia.
Jangan kerjanya suka ngeluh sama orang lain yang hakikatnya engkau minta sama mereka. Orang yang qana itu terhormat. Mungkin dia punya tas, dia beli. Subhanallah, Anda tadi, kapan ya? Tadi apa ngobrol sama istri, cerita waktu kita di Madinah dulu. Jadi kan mahasiswa ini macam-macam. Ada masa mahasiswa yang memang mereka bukan orang-orang kaya gitu. Dulu beli tas buat istri itu, ya kita mahasiswa beli 10 real, 15 real. Ya harga 40.000, 50.000 tas. Kemudian datang generasi selanjutnya. Di mana mahasiswa yang menikah sama, ya mungkin sebagian anak orang-orang kaya ya. Tasnya harganya 10 juta, 15 juta. Allah. Gimana supaya tas ini yang harga 15 real sama dengan yang harga 15 juta? Engkau beli tas 15 real. Atau sekarang anggap punya tas harganya 150.000. Kawan kita punya tas harganya 15 juta. Gimana supaya sama? Ridho dengan apa yang Allah berikan kepada. Nggak berpikir, ya Allah, bagus banget ya, kapan aku punya tas kayak gitu. Enggak. Ternyata alhamdulillah, ini punya aku. Alhamdulillah, suamiku bisa belikan ini buat aku. Allah jamaah ini yang namanya harta karun yang tidak habis-habisnya. Sifat yang ada di diri kita ini. Dan itu kehormatan. Kemudian orang yang qana ini akan Allah ridhoi. Bukankah tujuan kita hidup meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna iwamal jazaa ma'a iwamil bala. Besarnya balasan itu sesuai dengan besarnya bala yang diterima manusia. Saudara-saudara kita ya, yang sekarang terkena musibah, ada yang kena banjir, ada yang kena longsor, ada yang kena gempa, yang kena gempa pun beda-beda musibah mereka. Ada yang sampai patah tulang, ada yang cuma memar, ada yang meninggal dunia. Yang jelas balasan itu sesuai dengan besarnya bala. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah mencintai suatu kaum, Allah akan menguji mereka. Semoga yang terjadi dengan saudara kita, ya yang bertubi-tubi, musibah ini menimpa ya. Sejak pesawat Sriwijaya kemarin, dan yang lainnya, barang siapa yang ridha, falahu ridha, maka Allah ridha sama dia. Wa man sakhit falahu sukht. Tapi barang siapa yang murka, marah-marah dengan musibah yang menimpa, Allah murka sama dia. Subhanallah. Jadi Allah ridha sama engkau. Ketika engkau ridha dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Kemudian, yang ketujuh, entahlah berapa yang ditulis tadi. Yang ketujuh, qanaah ini mewujudkan kewajiban hamba menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah SWT. Bukankah kita tahu target iblis dalam menggoda manusia? Dia mengatakan, wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau akan mendapati kebanyakan manusia itu nggak pandai bersyukur. Nggak pandai bersyukur. Dan Allah mengiyakan. Allah mengatakan, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Maka Allah katakan kepada Nabi Daud alaihissalam, i'malu ala Daud syukur. Beramallah wahai Daud sebagai bentuk syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi alaihissalam mengatakan, kun qani'an takun ashkaran nas. Jadilah engkau orang yang qana'a, engkau akan jadi orang yang pandai bersyukur. Tadi di lafaz lain dikatakan akan jadi orang paling kaya. Di lafaz Ibnu Majah ini dikatakan engkau akan jadi orang yang pandai bersyukur. Apapun yang kau dapatkan, kau mengatakan alhamdulillah. Pagi-pagi ngomong sama istri, Dek, aku kok kepingin teh manis deh. Istri yang bikinkan. Bang, kayaknya kurang manis bang.
Gulanya habis soalnya. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih ada rasa manis. Subhanallah. Apapun yang dia hadapi dalam kehidupan ini, yang dia terima dari rizki, dari musibah, dia nerima semuanya. Maka dia akan jadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Setiap penghujung salat ya, kita berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah hamba untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepada. Dengan qanaah engkau bersyukur kepada Allah. Kemudian jamaah, orang yang qanaah ini berkah hidupnya. Ingat, berkah. Kita sering dengar orang mengatakan, iya Ustaz, sedikit berkah bagus. Tapi kalau banyak berkah, lebih bagus lagi. Yang penting itu qanaah. Ketika engkau qanaah, berapapun yang kau terima berkah. Hakim bin Hizam, radhiyallahu anhu, dia pernah berkata, Hakim bin Hizam ini kalau nggak salah, dia adalah keponakannya Khadijah. Dia berkata, Sa'altu Nabiya sallallahu alaihi wasallam fa'atani. Aku pernah minta kepada Nabi alaihi salatu wasallam, dikasih sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma sa'altuhu fa'atani. Aku minta lagi, dikasih lagi. Thumma sa'altuhu fa'atani. Aku minta lagi, dikasih lagi. Thumma qala li. Kemudian Nabi berkata kepada aku alaihi salatu wasallam, Ya Hakim, inna hadzal mal khadiratun hulwa. Wahai Hakim, harta ini hijau warnanya, manis rasanya. Faman akhadahu bi tibi nafsin burika lahu fi. Barang siapa yang mengambilnya dalam kondisi hatinya baik, nerima, enggak rakus, enggak ambisius, diberkahi. Maka kalau ada orang tanya kenapa kadang-kala kita ngeliat orang kaya kok kayaknya nggak berkah hidupnya Ustaz ya. Duitnya banyak Ustaz. Jangan ditanya. Tapi kok kayaknya nggak bahagia sih. Kalau lihat di kamera tersenyum ini itu. Bohong kadang-kala. Kalau dia orang yang ambisius, nggak bahagia. Nggak berkah. Bayangin itu fulan dapat penghasilan sehari 50.000. Ini fulan penghasilannya sehari 5 juta. Kenapa yang 5 juta penghasilannya suka mengeluh? Yang 50.000 nyaman hidup. Cobalah sekarang nih. Kita bercermin. Kita lihat, Anda berapa sih penghasilan Anda? Anggap ya, ada yang mungkin 5 juta sehari, sebulan 150 juta. Ada yang sebulan 50 juta. Itu fulan cuma 1 bulan, kalau sehari 50.000. 1 bulan itu 1,5 juta. Artinya, kalau engkau tidak ambisius terhadap dunia ini, nerima dengan apa yang Allah berikan, nggak rakus, berkah tuh. Bagaimana sekarang mencapai qanaah? Kita udah paham tuh. Bagaimana hidupnya orang yang qanaah, dia jadi raja. Walaupun jalan kaki, naik bus, nggak punya jet pribadi, kalau jet pribadi, motor aja nggak punya. Tapi hidupnya berbahagia. Ini orang-orang yang kaya. Coba engkau lihat penghasilanmu sama penghasilan pembantu di rumah. Nggak usah jauh-jauh lah kita. Kadang-kala punya pembantu digaji 1,5 juta. Atau digaji 2 juta di Jakarta. Kira-kira kalau engkau digaji 2 juta, bisa nggak hidup? Oh, nggak bisa nggak hidup. Beda kelasnya kita. Nah, terus kenapa dia bisa? Kadang-kala dia anaknya lebih banyak dari engkau.
Bedanya di sini. Bagaimana mencapai qanaah? Ada beberapa sarana agar engkau jadi raja di dunia ini. Yang pertama, sebelum kita membicarakan sarana tersebut, kita harus paham bersama bahwa kecintaan kepada harta itu ada di diri kita. Nggak bisa dicabut, tetap ada, tapi bisa diatur, bisa dikontrol. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kana li ibni Adam wadiyan min mal labtagha salis." Andai kata anak Adam itu memiliki 2 lembah isinya harta. 2 lembah isinya emas. Ya. Lembah ini kalau hitungannya 1 kilometer kali 1 kilo. Isinya emas. Kira-kira manusia cukup dengan 1 kilo kali 1 kilo. Setinggi 1 kilo juga emas. Cukup. Kata Nabi SAW, dia kepingin 3. Dia punya 2 lembah emas. Dia kepingin 3. Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Nggak ada yang bisa memuaskan perutnya manusia kecuali tanah. Mati. Baru ambisi itu mati. Selesai sudah. Bahkan kalau sudah mati, dia ingin balik ke dunia bukan untuk mengumpulkan harta, tapi untuk sedekah. Wa yatubullah ala man tab. Dan orang-orang yang bertobat, tadi yang berusaha untuk memperbaiki ambisinya, kembali kepada Allah, Allah akan menerima taubat dia. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Sekarang bagaimana supaya kita bisa qanaah? Setelah kita memahami kecintaan kita kepada harta, harta ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin bahwa yang memberikan rizki kepada kita adalah Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman di surat Az-Zariyat ayat 58. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Yang artinya, sungguh Allah, dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Bukan perusahaan kita yang kasih rezeki sama kita. Bukan. Istri, bukan suami yang kasih rezeki. Allah Azza wa Jalla. Kita harus yakin bahwa pemberi rezeki adalah Allah Azza wa Jalla. Kita juga beriman bahwa rezeki kita sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan tatkala umur kita 120 hari, malaikat itu datang meniupkan ruh, lalu mencatat kembali rezeki kita. Udah selesai. Dengan keimanan ini modal utama engkau jadi orang yang qanaah, jadi raja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau mengatakan, "Ayyuhan nas, ittaqullah wa ajmilu fit talab." Wahai umat manusia, bertakwalah kepada Allah dan carilah rizki dengan cara yang baik. Carilah rizki dengan cara yang baik. Nggak boleh malas cari rizki, tapi dengan cara yang baik. Fa inna nafsan lan tamut hatta tastawfiya rizqaha. Sesungguhnya manusia itu nggak akan mati sampai rizkinya disempurnakan. Ingat, nggak bakalan mati engkau kecuali semua rizkimu sudah engkau dapatkan. Semuanya. Nggak boleh ada 1 rupiah yang belum masuk ke rekeningmu. Semua akan masuk. Engkau akan mati kalau rizkinya sudah sempurna. Makanya kadang-kadang kita ngelihat ada orang sakit parah, tahu-tahu sadar. Ya Allah, dia udah membaik keadaannya ini itu. Terus ketika sadar, biasanya kalau kita ngelihat keluarga pada seneng ya, udah boleh pulang nih, alhamdulillah. Ayo ayah pulang ke rumah. Rumah udah bikin pesta, tasyakuran, undang-undang. Ditanya ayah yang sakit, ayah kepingin apa ayah? Ayah kok kangen ya sama bebek goreng. Siap ayah, kita carikan bebek yang paling enak. Belikan bebek paling. Minumnya apa ayah? Ayah minumnya mau cappuccino.
Itu bebek goreng cappuccino ayahnya makan. Alhamdulillah, makasih banyak. Pagi mati ayah. Kenapa? Dia nggak bakal mati sampai ayam goreng itu masuk ke perutnya. Karena dalam catatan ada ayam goreng, dada, kaki, paha, itu tertulis di sana tuh di catatan itu yang harus dimakan sama dia. Dan dia ada satu cangkir cappuccino yang milik dia, yang harus dia minum juga, baru dia mati. Kita harus yakin dengan hal itu. Beliau menghatta tasawfiya rizqa wa in abta'anha, walaupun lambat. Kadang-kadang ada orang yang rizkinya lambat, tapi tetap akan sempurna rizkinya. Kok nggak bakal mati? Fattaqullaha wa ajmilut talab. Bertakwalah kepada Allah, carilah rezeki dengan cara yang halal. Khudu ma halla wa da'u ma haram. Ambil yang halal, yang haram tinggalkan. Kadang-kala ada orang mikir, anak dikasih, tapi haram tinggal. Jangan karena ambisi, kemudian yang haram engkau sikat juga. Akhirnya, lah engkau hidup bahagia dengan harta haram yang masuk ke rumahmu. Lah engkau dihormatin orang. Lah engkau juga barokah. Ahibati fillah. Kalau kita udah tahu rezeki kita udah ditulis, ada apa rakus-rakus itu ada apa. Amir bin Abdi Qais radhiyallahu anhu, dia berkata dalam kitab Allah, kalau aku baca itu ayat di sore hari, lam ubali alama umsi. Aku nggak peduli sore hari itu kondisiku seperti apa, aku nggak peduli sudah. Wa idza talautuha sabahan, kalau pagi harinya aku baca nih ayat-ayat ini, aku juga nggak peduli. Hari ini gak bagaimana kondisiku, aku gak peduli sudah. Apa 4 ayat ini? Coba dicatat ya. 4 ayat ini, kita akan baca bentar lagi. Yang pertama surat Fatir ayat 35. Kemudian surat Yunus ayat 107. Kemudian surat Hud ayat 6. Terus At-Talaq ayat 7. Nah, mungkin kita baca dari yang pertama. Surat Fatir ayat 35. Tafadhal Ustaz Utsman. A'udzu billahi الشيطان الرجيم الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. Yang artinya, yang dengan karunia-Nya menempatkan kami dalam tempat yang kekal, surga. Di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu. Ahibati fillah, kayaknya bukan surat Fatir jemaah. Tunggu. Ini ada kesalahan tulis. Terus kita baca yang surat Yunus ayat 107. Nah, Fadhil Ustaz Uman, yang tadi itu bukan surat Fatir, afwan. Surat Fatir ayat 2. Jadi surat Fatir ini ayat 35. Ayat, apa surat nomor 35, betul. Coba kita kembali ke yang pertama. Surat Fatir 6 ayat 2. Iya. Sahih jemaah. Mungkin bisa diulang Ustaz Luqman. Jadi afwan, surat Fatir ini surat ke-35, ayatnya ayat 2. Nah, fadhal. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma yastahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha. وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم.
Yang artinya, apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahannya, maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya setelah itu. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Barakallahu fikum. Itu Allah Azza wa Jalla. Yang Allah mau kasih, nggak ada yang bisa menghalang. Ini satu hal yang perlu kita yakini. Tapi kalau Allah nggak mau ngasih kita, ya nggak bakal dapat kita. Terus ada apa repot-repot engkau? Berapa banyak orang yang gara-gara proyek itu tidak kena dia stres. Kadang-kala dia ingin makan sesuatu, berangkat ke warung, tutup warungnya. Udah. Kadang-kala istrinya disalahkan nih gara-gara engkau telat ini itu macam. Sudah ditetap. Yang Allah akan berikan kepadamu, engkau pasti dapat. Tapi yang Allah nggak mau kasih, nggak mungkin kau dapat. Ada apa kita kebingungan? Baik, kemudian surat Yunus ayat 107. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yamsaska Allahu bi'urrin fala kashifa lahu illa wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha wa huwal ghafurur rahim. Yang artinya, dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat hanya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Barakallahu fiik. Itu jemaah. Kalau Allah menginginkan kita terkena COVID, pasti terkena. Mau pakai masker 2 lapis, mau pakai APD. Kalau Allah hendak menimpakan kepada kita gempa yang akan membuat rumah kita hancur, tidak akan ada satupun manusia yang dapat menghalanginya. Sebaliknya, kalau Allah ingin kebaikan buat kita, nggak ada yang bisa menghalangi juga. Udah tenang kok hidupnya. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini harus ada pada diri kita. Kemudian ayat yang ketiga, surat Hud ayat 6. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Yang artinya, dan tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Allahu Akbar. Semua udah ditulis. Jangan bicara manusia. Ayam pun ada rizkinya. Ayam tuh nggak punya akal. Pembagian rezeki itu tidak ikut kecerdasan. Sehingga orang semakin cerdas, semakin banyak rezekinya. Enggak. Itu ketentuan Allah Azza wa Jalla. Semua sudah ditanggung.
Kadang-kala ada seorang ayah mikir, ya Allah, ini anak punya anak 2 Ustaz. Anak punya anak 2 Ustaz. Anak penghasilan cuma 1,5 juta, anggap. Nanti gimana? Anak-anak itu umur berapa? Yang satu umur 4 tahun, yang satu umur 2 tahun Ustaz. Nanti gimana kalau mereka masuk SD? Gimana nanti kalau mereka kuliah? Gimana? Anakmu yang memberikan rezeki kepada dia itu Allah. Makanya anak rasakan. Semua merasakan hal itu. Bagaimana anak-anak punya rezeki masing-masing. Dan gak pernah makan rezeki bapaknya. Dan bapak pun kadang-kala ketika anaknya sudah mulai gede, mulai bisa kerja, rezeki bapaknya berkurang. Karena selama ini rezeki anaknya itu lewat bapaknya. Ketika anaknya sudah bekerja, sekarang anaknya nggak lewat bapak lagi rezekinya, langsung rezeki dia. Semua sudah ditentukan. Kemudian yang di surat At-Talaq ayat 7. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. Yang artinya, hendaklah orang yang mempunyai keluarga memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Subhanallah. Ini bicara memberikan nafkah. Suami kewajiban kepada istrinya sesuai kemampuan dia. Ya banyak rezekinya, ya kasih. Banyak juga. Sempit rezekinya, ya sesuai dia berikan kepada istrinya. Allah tidak memberatkan kepada hambanya. Melebihi kemampuan dia. Lalu, sayaj'alullah ba'da usri yusr. Allah akan menjadikan setelah kesulitan itu kemudahan. Maka kalau ceritanya, bagaimana Amir bin Abdi Qais, kalau dia membaca 4 ayat ini, tenang hidupnya, udahlah semua ditanggung Allah Azza wa Jalla. Kalaupun susah nanti akan ada kemudahan. Nah, rezeki kita nggak mungkin diserobot orang. Itu yang pertama. Berkaitan dengan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla bahwa dia pemberi rezeki dan semua sudah ditetapkan. Yang kedua, memahami hakikat kehidupan dunia ini. Kau pahami, kita berada di tempat yang terlaknat. Dunia dan isinya ini tidak lebih dari 1 sayapnya. Semua bakal hilang. Engkau lihat orang yang kaya raya, yang punya segala-galanya, mati jadi bangkai. Istrinya kawin lagi sama orang, hartanya dibagi-bagi sama anaknya, perusahaannya dikuasai fulan, dan selesai dia urusan. Itu kehidupan dunia. Kita pahami. Walaupun seperti apa enaknya, makanan akan jadi kotoran. Itu dunia. Yang ketiga, kita perlu mendidik diri kita. Untuk hidup sederhana. Untuk tidak berfoya-foya. Untuk tidak berlebih-lebihan. Allah